Udah gue record. Sekarang nih. Iya. Ya mulai. Langsung baca apa pembukaan dulu? Pembukaan lah. Pembuka. Nah, Ya udah, mulai nih. Gua hancurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kelompok 9 para rel 3. Ini matkul apa ya? Psikologi olahraga. Mata kuliah psikologi olahraga kelompok 9 para rel 3 isinya saya sendiri Raihan Haddad Azhar, Bagas Saputra, Alfajari, sama satu lagi Fahri Nurdianto tentang anxiety atau kecemasan. Next deal. Anxiety atau pengertian kecemasan. Setiap orang yang normal pasti mengalami anxiety. Kecemasan dapat timbul kapan saja. Salah satu penyebabnya adalah ketegangan yang berlebihan dan berlangsung lama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecemasan adalah suatu keadaan, kekhawatiran, atau kebimbangan. Berikut ini beberapa penjelasan tentang kecemasan atau anxiety. 1. James Tengkudung dan Abda Nisidayu. Anxiety adalah salah satu gejala mental yang identik dengan perasaan negatif. 2. Leitenberg. Anxiety merupakan kecenderungan belajar untuk menanggapi kecemasan kognitif dan somatik terhadap situasi olahraga yang kompetitif sebagai kelengkapan evaluasi kinerja atlet. Next deal. Selanjutnya jenis-jenis kecemasan atau anxiety. Para peneliti menjelaskan dan membagi kecemasan anxiety menjadi 2, yaitu state anxiety dan trait anxiety. Kecemasan dapat dianggap sebagai salah satu perasaan dasar pada manusia. Kita semua memiliki sedikit kecemasan dalam situasi tertentu yang dianggap berbahaya. Itu adalah arti dari state anxiety. Sedangkan trait anxiety adalah rasa cemas yang merupakan sifat pribadi atau bawaan. Selanjutnya, anxiety menurut para ahli. State anxiety menurut para ahli Krista M. Hickson 2017. State anxiety merujuk kepada bagaimana seorang merasa di saat berbagai situasi, Tangkudung dan Amita Masdayu. Bentar. Lanjut lagi. State anxiety tadi, Tangkudung dan Abdi Masdayu, state anxiety adalah keadaan emosional yang terjadi mendadak atau pada waktu tertentu yang ditandai dengan kecemasan, takut, tegang, dan biasanya kecemasan ini terjadi saat menjelang pertandingan. Kecemasan lainnya yang terjadi pada atlet biasanya takut gagal dalam pertandingan, takut akan akibat sosial atas kualitas prestasinya, takut cedera atau hal lain menimpa dirinya, takut terhadap agresi fisik balik oleh lawan maupun dirinya, dan takut bahwa kondisi fisiknya tidak akan mampu menyelesaikan tugasnya atau pertandingannya dengan baik. Selanjutnya, trait anxiety. Singgih D. Gunarsa tahun 2008, sifat kecemasan adalah suatu predisposisi untuk mempersepsikan suatu situasi lingkungan yang mengancam dirinya. Seorang atlet pada dasarnya memiliki sifat kecemasan.
maka manifestasi kecemasan akan selalu berlebihan dan mendominasi aspek psikisnya. Krista M. Hickson tahun 2017, Trait Anxiety adalah menggambarkan karakteristik kepribadian yang berfokus pada berbagai ancaman yang dirasakan. Selanjutnya. Sumber kecemasan. James Tengkudung dan Abdem Asidayu menjelaskan bahwa 1. Sumber dari dalam. Atlet terlalu terpaku pada kemampuan teknisnya akibat didominasi oleh pikiran-pikiran yang terlalu membebani, seperti komitmen yang berlebihan bahwa harus bermain sangat baik. Munculnya pikiran negatif, seperti ketakutan akan dicemooh penonton jika tidak memperlihatkan penampilan yang baik. Alam pikiran atlet akan sangat dipengaruhi oleh kepuasan yang secara subjektif dirasakan di dalam dirinya. Pada atlet akan muncul perasaan khawatir akan tidak mampu memenuhi keinginan pihak luar sehingga menimbulkan ketegangan baru. Yang kedua, sumber dari luar. Pengaruh massa. Dalam pertandingan apapun, emosi massa sering berpengaruh besar terhadap penampilan atlet, terutama jika pertandingan tersebut sangat ketat dan menegangkan. Atlet sepak bola yang bertanding di lapangan bisa tingkat kecemasannya akan lebih kecil dibanding dengan atlet bertanding di Stadion Gelora Bung Karno dengan jumlah penonton yang ribuan. Saingan-saingan lain yang bukan lawan tandingnya. Seorang atlet menjadi sedemikian tegang ketika menghadapi kenyataan bahwa mengalami kesulitan untuk bermain sehingga menjadi terdesak. Misalnya, dalam suatu tim bola basket, Andi adalah pemain andalan dalam tim dan top skor. Ketika Bayu mendapatkan bola dan berkesempatan untuk mencetak angka, kecemasannya akan muncul karena takut tidak menghasilkan poin, sehingga bola tersebut diberikan kepada Andi. Selanjutnya. Hubungan anxiety dengan olahraga. Selman Tutuk 2017, selain kapasitas fisik banyak atlet top, terungkap bahwa dimensi psikologis tidak bisa diabaikan untuk meningkatkan prestasi. Ketika diperhitungkan bahwa psikologi memiliki banyak kompetensi seperti motivasi, fokus, penetapan tujuan, dan manajemen kecemasan. Dampak dari ketegangan terhadap penampilan keterampilan gerak pada atlet antara lain menimbulkan kecemasan, emosi, ketegangan pada otot, kelenturan, dan koordinasi. Kepercayaan diri sangat berhubungan dengan konsistensi emosi positif, seperti kegembiraan dan kebahagiaan. Sedangkan kepercayaan diri yang rendah berhubungan dengan emosi negatif, seperti kecemasan, keraguan, dan depresi. Pengertian secara umum. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Francesco Perrotta yang berjudul The Beneficial Effect of Sport and Anxiety and Depression, bahwa olahraga secara rutin dapat mengurangi stres dan kecemasan. Francesco Perrotta 2010, Len dalam Komarudin 2017 menyatakan bahwa orang yang mengalami kecemasan tingkat tinggi tanpa dibarengi rasa percaya diri mungkin akan mengalami penurunan performa. Selanjutnya, menurut Harsono 2017, salah satu faktor yang bisa mempengaruhi peak performance atlet adalah yang berhubungan dengan keadaan atlet, yaitu anxiety, bertanding, takut cedera, takut salah, takut kalah, dan sebagainya. Next. Next, Til. Udah itu. Belum. Yang ada gambar ya. Iya, itu tadi. Nah, betul tadi. Mana, Til? Nah, berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara kecemasan dengan olahraga yang sering terjadi, yaitu kecemasan yang dialami oleh atlet saat bertanding. Hal ini tentunya sisi negatif yang dapat mempengaruhi penampilan dan merugikan seorang atlet.
Dampak kecemasan terhadap penampilan atlet secara bertingkat yang berakibat negatif seperti gambar berikut. Tingkat kecemasan yang tinggi, gangguan penampilan kemampuan teknis, kesalahan-kesalahan meningkat, alam pikiran terganggu, takut kalah, pikiran-pikiran negatif, lebih banyak kesalahan, itu adalah semua anxiety negatif. Selanjutnya, gejala kecemasan. Pada umumnya, atlet yang mengalami kecemasan ditandai dengan gejala-gejala yang biasanya diikuti dengan timbulnya ketegangan atau stres pada atlet. Indikator yang bisa dijadikan bahwa atlet mengalami kecemasan bisa dilihat dari perubahan secara fisik maupun secara psikis. Komarudin menjelaskan bahwa gejala-gejala kecemasan secara fisik diantaranya: 1. Adanya perubahan yang dramatis dari tingkah laku, gelisah atau tidak tenang dan sulit saat tidur. 2. Terjadinya peregangan otot-otot leher, pundak, perut, terlebih lagi pada otot-otot ekstremitas. Yang ketiga, terjadi perubahan irama pernafasan. Yang keempat, terjadi kontraksi otot pada dagu, sekitar mata, dan rahang. Sedangkan secara psikis yaitu 1. Gangguan pada perhatian dan konsentrasi. 2. Perubahan emosi. 3. Menurunnya rasa percaya diri. 4. Timbulnya obsesi. Dan 5. Tidak adanya motivasi. Yang terakhir, selanjutnya. Cara mengatasi kecemasan atau anxiety. Latihan relaksasi sangat efektif diberikan kepada atlet yang berada di dalam keadaan stres atau tegang. Ketegangan yang dimiliki oleh atlet secara berlebihan yang melebihi batas normal atau batas ambang stres, atlet akan mengalami perasaan cemas, anxiety. Teknik selanjutnya adalah bicara pada diri sendiri atau self-talk. Secara prinsip, teknik ini sebenarnya menitikberatkan pada pengalihan fokus dari eksternal ke arah internal. Terkadang seorang atlet yang hendak bertanding merasa ragu dan cemas akan hasil yang akan mereka capai. Keraguan-keraguan ini harus segera disingkirkan dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu. Self-talk yang sukses adalah ketika seorang atlet mampu menyingkirkan pikiran-pikiran ragu dan takut tadi dan menggantinya dengan ucapan-ucapan yang optimis. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa cara untuk mengatasi kecemasan atau anxiety, yaitu dengan cara relaksasi, bisa dengan cara peregangan otot, dan bisa cara dengan mendengarkan musik, visualisasi dengan memperlihatkan menonton video-video yang terbaik, dan memotivasi diri sendiri atau self-talk dengan optimis. Tujuannya adalah memahami pengertian kecemasan anxiety, memahami jenis-jenis kecemasan anxiety, memahami sumber kecemasan anxiety, memahami hubungan antara kecemasan anxiety dengan olahraga. Yang kelima, yang terakhir, dan memahami gejala kecemasan anxiety. Sudah, terima kasih. Sangat. Dia sampai di sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Sudah paham. Bagus. Paham. Seniornya mana, Rapli? Kalau ngomong sama senior jangan kayak gitu ya. Siap senior. Kali ya tutup. Udah kan nggak pakai di absen lagi ya? Udah ngerti kali dia. Tutup kali ya. Penutup Pak. Doa. Tolong. Tadi udah di screenshot Dari belum? apa? Tadi udah di screenshot belum? Tadi udah yang siang. Oh, pakai AT-nya yang siang. Iya yang siang. Saya udah kirim ke udah. Bapak. Iya. Mau ini apa dah screenshot lagi. Enggak, yang siang aja soalnya kasihan yang sekarang nggak bisa padahal siang udah hadir. Siap senior.
Senior, ini nanti dipotong aja ya senior. Siap. Gitu dong, jadi junior harus nurut. Ditutup aja bang. Udah cukup kan? Oke. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polis. Senior. Makasih ya semua. Makasih Iya, siap. semuanya. Siap senior. Makasih semuanya nih. Dat. Udah mau datang. Kecuali Rafli, Siap. bodo amat dia lu mau datang mau enggak. Dat, mancing dat. Dat, mancing dat.